Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulianti Irawan, NIM 0381052. Dan perkenalkan, nama saya Isnaini Linar, NIM 0381028. Dan kami akan memaparkan mengenai produksi dalam Islam. Apa produksi dalam Islam? Produksi ialah menambah nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Dalam pengertian lain, produksi adalah prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia di muka bumi. Ada juga yang berpendapat bahwa yaitu kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi menurut para ahli. Menurut Al-Haq, pada tahun 1996 menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib. Sedangkan menurut Rahman, pada tahun 1995 menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi atau distribusi produksi secara merata. Tujuan produksi dalam ekonomi konvensional atau kapitalis, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam, tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahah, memperoleh laba tidak dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, 1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat pada tingkat moderat. 2. Menentukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. 3. Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. 4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan beribadah kepada Allah. Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan menimbulkan setidaknya ada 2 implikasi. Pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan, meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat real bagi kehidupan yang islami. Kedua, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan wajar. Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan misalokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran, tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi secara cepat. Faktor-faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, faktor produksi bahan baku dan bahan penolong. Dan yang ketiga, faktor produksi modal. Di antara ketiga faktor produksi modal yang memerlukan perhatian khusus karena dalam ekonomi konvensional diberlakukan sistem bunga. Pengenaan bunga terhadap modal ternyata membawa dampak yang luas bagi tingkat efisiensi produksi. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Pada prinsip kegiatan produksi terkait seluruh dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah kebahagiaan. Demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna falah tersebut. Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan mengenai prinsip produksi, yaitu sebagai berikut. 1. Tugas manusia di muka bumi
sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalannya. Allah menciptakan bumi beserta langit segala dengan apa yang ada di antara keduanya. Karena sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya kepada manusia, karena sifat tersebut juga harus dilandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya. Kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang berdasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan pemenuhan terhadap hasil karya ilmu, pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Quran dan hadis. 3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. 4. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya, agama Islam menyukai kemudahan, menghindari segala mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam, tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah pada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapannya sebagaimana keyakinannya yang terdapat di dalam agama-agama selain agama Islam. Kaidah-kaidah produksi. Terdapat 4 kaidah-kaidah produksi. Yang pertama, memproduksikan barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat, serta mencapai kemakmuran, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah atau agama. Terakhir, yang keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu, hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan materi. Produksi dalam pandangan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya sebagai rahmat dari pandangannya. Sesungguhnya pandangan yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. Nilai-nilai produksi. 1. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. 2. Menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. 3. Mendorong ukhuwah antara sesama perilaku ekonomi. 4. Mendorong syarat dan rukun akad atau transaksi. 5. Pembayaran tepat waktu dan layak. Etika produsen muslim. Etika produsen muslim memperhatikan halal dan haram, tidak mementingkan keuntungan semata. Diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak. Kesimpulan. Dari penjelasan hadis dapat disimpulkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus memiliki sumber penghasilan bagi diri kita sendiri, karena semua yang ada di dunia ini adalah sebuah kenikmatan dan rezeki bagi manusia yang mau berusaha keras. Sesuatu yang dimiliki manusia seperti keterampilan adalah
suatu sumber produksi. Begitupun kesibukan yang dimiliki manusia juga merupakan sumber produksi. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang dihasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Begitu pula sebaliknya, untuk menghasilkan mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan, antara lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai dan moral dan teknikal Islami. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek-aspek kemasyarakatan. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks. Sekian video belajar dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.